والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Yajibu wajib ala kulli muslim, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Apa ayya'rifa, hendaknya mengetahui siapa kullu mukallaf, mengetahui ma apa saja, yajibu yang wajib apa ma, wajib fi haqqihi bagi haknya Allah Ta'ala. Jadi setiap orang mukallaf hukumnya wajib untuk mengetahui apa saja yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wama dan apa saja, yastahilu yang mustahil apa ma, wama dan apa saja, yajuzu dan boleh apa ma. Nah, mukallaf ini siapa maksudnya? Di dalamnya di mana nih? Min zakarin, nyatanya berupa orang laki-laki, wa unsa dan orang perempuan, walau minal awami, sekalipun termasuk orang yang awam, orang biasa, bukan orang alim, wal abidi dan termasuk abid, hamba sahaya. Namun sekarang tidak ada hamba sahaya. Wal khodami dan khodam, pembantu. Wujuban dengan kewajiban, ainian yang sebangsa wajib ainiyah. Aini, jadi setiap orang gak bisa diwakilkan dan gak bisa diwakili. Setiap orang harus mengetahui 3 hal setidaknya. 1, apapun sifat yang wajib bagi Allah, artinya gak mungkin tidak wujud bagi Allah, tidak ada bagi Allah. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat yang itu mustahil bagi Allah, yang tidak mungkin adanya bagi Allah. Yang ketiga adalah sifat-sifat yang boleh terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. 3 ini yang harus diketahui. Mafhumnya apa? Namanya wajib. Kalau tidak ngerti, sampai tidak ngerti ya berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dimaksud dengan makrifat, mengetahui tadi itu mengetahui yang kayak apa. Wal ma'rifatu, dalamnya ya, wal ma'rifatu, adapun yang dimaksud makrifat di sini itu huwa idrakun, adalah mengetahui, mendapatkan pengertian, jazimun yang mantap, yang di situ tidak ada keraguan. Bikhaitsu laisa ma'hu, bikhaitsu laisa, sekiranya tidak ada, ma'ahu itu bersamaan dengan idrok tadi itu, pengetahuan tadi itu, tidak ada apa tarududun, keraguan. Yang itu sifatnya muwafikun, yang sesuai 5 terhadap apa saja, fil waqi, yang di dalam kenyataannya. Jadi mengetahui persis sesuai dengan apa adanya, mengetahui sesuai dengan yang semestinya, yang tidak ragu-ragu. Yang pengetahuan tadi itu nasyiun, yang muncul an dalilin, dari dalil, an dalilin, dari dalil. Wajibu dan wajib syar'an,
di dalam segi syariatnya alaman atas orang dzukiro yang telah disebutkan tadi, yaitu laki-laki, perempuan semuanya, wujuban dengan wajib ainian yang sebangsa wajib aini, apa ma'rifatu kullin, apa ma'rifatu kulli aqidatin, mengetahui setiap akidah, setiap keyakinan, yang keyakinan tadi itu bidaliliha disertai dengan dalilnya akidah al-ijmali yang sebangsa global. Jadi wajibnya itu cukup mengetahui dengan dalil yang secara global saja, tidak harus merinci seperti ulama ahli kalam. Yang penting tahu. Dengan cukup dalil-dalil yang ijmal, yang global, tidak harus detail. Nah, untuk mengetahui yang dalil secara detail itu nanti hukumnya itu fardu kifayah. Artinya apa? Hendaknya ada sekelompok orang di dalam suatu komunitas, itu ada orang yang ngerti tentang dalil tentang sifat Allah tadi itu, mengetahui secara rinci. Apa tujuannya? Biar nanti kalau terjadi syubhat, terjadi kesamaran, terjadi masalah akidah di masyarakat, tetap ada orang yang bisa menjelaskan dengan jelas. Nah, kalau orang-orang awam kayak kita ini, pokoknya yang penting ngerti dengan dalil yang global sudah cukup. Wa amma ma'rifatuha, adapun mengetahui sifat, mengetahui akidah tadi itu, bidaliliha dengan dalilnya akidah at-tafsili yang secara terperinci, itu fa fardu kifayatin, maka hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak wajib pada setiap orang, tapi cukup bisa diwakili oleh orang-orang tertentu. Jadi ibaratnya misalnya satu kampung di sini, atau satu lebih luas lagi satu kecamatan, hendaknya adalah satu orang yang betul-betul ngerti dalil tentang akidah yang dalilnya itu secara terperinci. Nah, karena itu, karena sifatnya fardu kifayah seperti ini, fayajibu, maka wajib ala ahli kulli nahiyatin, atas penduduk setiap kawasan, yasyukku, yang sulit, yang berat, yang susah, apa al-wusulu, sampai, minha, dari nahiyah ila ghairiha, kepada nahiyah yang lain, wajib ayyakuna, hendaknya ada itu fihim, di dalam ahli kulli nahiyah tadi itu, man, ada orang, ya'rifu, yang mengetahui, siapa man, mengetahui akan akidah, bidalili, dengan dalil at-tafsili yang sebangsa terperinci, detail, seperti ilmu kalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau ditanya, fa'idza qila, maka apabila ditanyakan laka kepadamu, apa ma bermula apa, itu ad-dalilu, dalil ala wujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa dalile bahwa Allah itu wujud, ya fakulta, maka jawablah siapa engkau, jawab al-alama, akan alam ini. Dalilnya ya adanya alam ini. Jadi, melompat ya. Gimana tadi? Melompat ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nih, li'annahu, bisa melompat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu rubbama toraat. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan,
itu rubbama toroat ketika terjadi fihim di dalam ahli nahiyah tadi, di dalam kawasan penduduk suatu kawasan tadi itu terjadi syubhatun, ada syubha, ada keserupaan atau ada kebingungan, ya fayadfa'u, maka bisa menolak siapa man, orang yang alim tadi, orang yang ngerti tadi itu menolak hak akan syubhat. Dia akan bisa menjelaskan sehingga tidak terjadi syubhat. Itu tujuannya, itu kenapa kok diwajibkan fardu kifayah di dalam suatu kawasan tertentu ada satu orang atau beberapa orang yang di situ orang yang ngerti betul tentang dalil secara tafsili, secara terperinci tentang sifat-sifat Allah tadi itu. Tujuannya apa? Jadi ketika terjadi kebingungan, syubhat, enggak kejelas di kalangan umat itu terjadi ketidakjelasan tentang sifat Allah, nanti ada orang yang bisa menjelaskan jeluntrungnya akidahnya kaya apa, itu tetap ada orang yang bisa bertanggung jawab menjawab permasalahan syubhat seperti itu. Oke. Nah, sekarang dalil ijmali kaya apa? Tadi kan bahwa bagi kita orang-orang awam ini itu kan cukup mengetahui sifat Allah itu dengan dalil yang ijmal, yang global. Dalil ijmal kayak apa? Wa dalilu adapun dalil al-ijmaliyu yang global. Itu huwal ma'juzu an tafsirihi wa daf'i wadaf'u shibbihi. Masya Allah, apa itu Kang? Bacanya gimana itu Kang? Wadalilu ijmali huwa al-ma'juzu an tafsirihi. Apa Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Apa al-ma'juzu apa artinya Kang? Ajaza fa wa ajirun wa dzaka ma'juzun. Ya. Ya. Apa? Ajaza apes. Wa dalilu adapun dalil al-ijmaliyu yang global itu wal ma'juzu, dalil yang dilemahkan tafsirihi al-ma'juzu wis ditinggal sik ya. Ditinggal sik. An tafsirihi dari tafsirnya dalil. Wa daf'u syibhihi dan menolak keserupaannya dalil. Nah, jelasin ini. Ini contohnya ini. Fa idza qila, maka apabila diucapkan, ditanya laka kepadamu apa mad dalilu ala wujudi ta'ala, ma itu apa ad-dalilu bermula dalil ala wujudi atas wujudnya Allah Ta'ala, ya fakulta, maka menjawablah siapa engkau, menjawabnya al-alamu. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala itu al-alamu alam. Ai ad-dalilu ala wujudi ta'ala al-alamu. Jadi cukup jawab ya alam ini gitu. Kalau misalkan sampai tak takoi, saya tanya, dalilnya apa nek apa Allah itu wujud? Ya cukup jawab ya adanya alam ini. Adanya alam ini menunjukkan atas wujudnya Allah. Loh kok iso? Nah, itu sudah enggak ada urusan, enggak ada pertanyaan sampai ke sana. Sepenting ngerti yo ono alam ini ya mesti ono sing gawe. Lah sing gawe Gusti Allah itu cukup. Tidak perlu dibahas detail lagi. Kapan gawene, bagaimana menciptakannya, yo opo ceritane, itu sudah dari tafsir itu. Walam ta'rif hale ora dalam keadaan tidak ngerti siapa engkau, tidak ngerti jihatat dilalati akan arah pengambilan dalilnya. Ya apa cara berpikir bahwa alam kok bisa menunjukkan adanya Allah itu piye cara mikire. Nah itu
Tidak wajib sampai mengetahui sampai ke sana. Wis wong awam gampangane ana ning donya iki ya nunjukkan adanya Allah titik. Lho kok iso? Mbuh, nah iki wis cukup. Jadi wong awam kayak kita ini wis cukup. Jadi sekalipun tidak mengetahui jihadat dilala, apa arah pengambilan dalilnya itu kayak apa? Hal hiya hudutsuhu au imkanuhu au huma. Hal hiya adakah jihadud dilala itu hudutsuhu apa baru terjadinya alam au imkanuhu atau mungkin terjadinya alam au huma atau kedua-duanya. Au huma atau kedua-duanya sembuh urusannya. Jadi bagaimana terjadinya, kemungkinan kayak apa, sekalipun nggak ngerti ora apa-apa. Wis kanggo wong awam. Au arafta atau mengetahui siapa engkau, mengetahui akan jihadud dilala, tapi walam takdir, tetapi tidak mampu siapa engkau, tidak mampu ala fakis syubhati untuk memisah kesyubhatan, memisah permasalahan yang rumit. Piye ya, kok ngene. Jadi ngerti tapi nggak iso ngudari bagaimana permasalahan syubhat itu. Itu sudah termasuk dalil ijmali ngono kuwi. Fa huwa maka bermula araf taha walam takdir ala faqih syubha itu dalil ijmaliyun yang termasuk dalil ijmali. Nah, beda kalau dia ngerti detail bagaimana pengambilan dalilnya. Loh kok bisa alam, kok bisa menunjukkan wujudi Allah ki piye? Kemudian mampu menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, mergo ngene. Nah, itu nanti termasuk dalil tafsili namanya. Wa amma idza arafta. Nah, ini menjelaskan tentang dalil tafsili. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza arafta, dan adapun apabila mengetahui siapa engkau, mengetahui jihadat dilalati akan arah pengambilan dalilnya, wa qadarta, dan mampu siapa engkau, mampu ala raddi syubhati, atas menolak kesyubhatan, menolak keruwetan. Fahuwa maka bermula arafta jihadat dilalah itu dalilun, namanya dalil tafsiliun yang terperinci. Contohnya begini. Kama idza qila, sebagaimana apabila diucapkan, ditanyakan, laka kepada kamu, apa mad-dalilu ala wujudi ta'ala? Mad-dalilu itu apa? Mad-dalilu bermula apa? Itu dalil ala wujudi, atas wujudnya Allah Ta'ala. Ya jawab fakulta, maka menjawab siapa engkau? Menjawab al-alamu, bahwa ad-dalilu ala wujudi ta'ala al-alamu. Adapun dalil atas wujudnya Allah Ta'ala itu al-alamu, alam. Wa qadarta, dan mampu siapa engkau, mampu ala tasfiri hadzal dalili, untuk menggambarkan inilah dalil. Wa arafta, dan mengetahui siapa engkau, mengetahui jihadat dilalati akan arah dalil fihi, di dalam pertanyaan mad-dalilu ala wujudi ta'ala tadi. Wa qadarta, dan mampu siapa engkau, memampu ala faqi syibhihi, untuk memisah keserupaannya dalil, memisah keserupaannya dalil. Keserupaan dalil itu ini kok ngene ya, iki kok ngene, wis campur gitu. Nah, kemudian ini bisa dipisah-pisah. Oh, ini begini, oh ini begini, itu namanya faqu syibhi. Jadi bisa mengudari permasalahan sing ruwet
yang terjadi terkait dengan masalah akidah. Itu bisa diudari. Itu maksudnya mampu untuk bisa melakukan itu. Wayakumu makoma ma'rifatihi al-aqaid bidali ma'rif bil kasfi. Wayakumu dan menduduki makoma ma'rifatihi pada kedudukan mengetahui makoma ma'rifatihi pada kedudukan mengetahuinya seseorang al-aqaidi atas al-aqaida kepada akidah bidalili dengan dalil. Apa ma'rifatuha? Mengetahui aqaid bil kasfi dengan kasyaf. Bil kasfi dengan kasyaf. Dengan kasyaf. Jadi tadi kan ada bahwa mengetahui Allah, mengetahui sifatnya Allah itu bisa diungkap menggunakan dalil, menggunakan petunjuk. Petunjuk contohnya adanya alam ini adalah sebagai petunjuk bahwa adanya Allah. Alam ini namanya dalil. Nah sekarang ada kasus orang mengetahui Allah dan sifat-sifatnya Allah, tapi tanpa berpikir seperti itu, ujuk-ujuk ngerti. Jadi hati ini dibuka oleh Allah sehingga ngerti bahwa wis Allah itu ada. Nah, jadi itu namanya kasyaf. Ya mbul, piye carane? Pokoknya tiba-tiba hatinya itu dibuka oleh Allah, kemudian ngerti wujud lan sifatnya Allah. Ngerti sifatnya Allah. Itu kasyaf. Nah, ngono kuwi kedudukane padha ambek ngerti dengan menggunakan dalil. Jadi orang yang ngerti gara-gara dikasyaf oleh Allah, dibuka atine oleh Allah sehingga ngerti sifat-sifatnya Allah, itu kedudukannya, hukume padha ambek orang itu mau ngerti ambek menggunakan dalil. Artinya apa? Ya wis cukup ora dosa, wis cukup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, oke, pinggir mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu maka wajib fi haqqihi di dalam haknya Allah Ta'ala. Apa al-wujudu sifat wujud. Jadi bagi Allah itu wajib punya sifat wujud. Ingat kemarin definisinya sifat wajib apa? Sifat wajib apa? Sifat yang mesti nempel, sifat yang mesti ono pada Allah, tidak mungkin tidak ada. Itu namanya sifat wajib. Contohnya ini, kemarin contohnya ini ya. Ini, botol ini saya taruh di sini plek. Itu mesti manggon. Itu mesti. Enggak mungkin botol ini enggak manggon. Itu namanya apa? Sifat manggon tadi itu hukumnya wajib nempel pada ini. Nah, Gusti Allah itu begitu. Gusti Allah itu wajib wujudnya. Enggak mungkin enggak wujud. Nah, gitu namanya sifat wajib. Wadidduhu adapun perlawanan sifat wujud itu al-damu, itu al-adamu sifat tidak ada. Jadi Allah itu wajib wujud. Nah, sebaliknya Allah itu al-adam, sifat sebaliknya. Ya mustahil artinya. Apa dalilnya? Wad dalilu adapun dalilnya ala dzalika atas wujudnya Allah. Itu wujudu hadhil makhluqati, wujudnya inilah makhluk. Itu wujudu hadhil makhluqati, wujudnya inilah makhluk. Jadi
makhluk itu masiwallah itu namanya makhluk. Jadi Allah itu sifatnya apa? Zat yang menciptakan. Nah, semua hal yang diciptakan Allah namanya makhluk. Makhluk. Ya pokoknya selain Allah namanya makhluk. Apapun itu selain makhluk. Nah, adanya makhluk ning alam ini, ning jagat ini, itu menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat wujud. Nah, bagaimana cara berpikirnya bagaimana? Wa kaifiyatu tartibi iqamatid dalili, dalamnya adapun caranya mengurutkan untuk menegakkan dalil ala wujudihi atas wajibnya wujudnya Allah Ta'ala, itu antakula hendaknya ngomong atau bicara siapa engkau, bicara al-alamu minal arsy ilal farosy ila akhirih. Ini ucapanmu. Al-alamu adapun alam, jagat raya ini, minal arsy mulai saking aras, ilal farosy sampai faros, jaran, itu hadisun barang yang baru. Apa pengertian barang yang baru itu? Hadis itu apa? Ai maujudun, maksudnya adalah perkara yang diwujudkan ba'da adamin, setelah tidak ada. Jadi sesuatu yang ada, tapi adanya itu didahului oleh tidak ada, itu namanya barang hudus, barang baru. Contohnya ini, lihat ini, botol ini. Botol ini dulu sebelum dibikin oleh pabrik ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Kemudian dibuat oleh pabrik, kemudian ada. Nah, barang yang adanya didahului oleh tidak ada, itu namanya barang hudus, barang baru. Nah, semua makhluk Allah, alam jagat raya ini, itu sifatnya hudus. Artinya apa? Dulunya enggak ada. Nah, wa kullu hadisin, adapun setiap barang yang baru, itulahu, itu bagi barang yang baru, soniun, orang yang menciptakan, wajibul wujudi, yang wajib wujudnya. Wa kullu hadisin, adapun setiap barang yang baru, itulahu, itu wajib bagi itu bagi setiap barang yang baru, soniun, ada penciptanya, ada orang yang menciptakan. Sing sonik tadi itu, zat yang menciptakan tadi itu, wujubu wujudihi, wajibul wujudi, yang wajib wujudnya. Oke. Nah, fal alamu, maka bermula alam jagat raya ini, itulahu, itu bagi alam, soniun, memiliki pencipta atau orang yang menciptakan. Nah, summa kaunus soni, kemudian bermula adanya orang yang menciptakan, itu huwallahu, yaitu Allah Ta'ala, mustafadun, yang diambil min dalilil wahdaniyati, dari dalil wahdaniyah. Min dalilil wahdaniyati, dari dalilnya wahdaniyah. Dalil wahdaniyah itu apa? Dawe Gusti Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu termasuk dalil wahdaniyah. Ono mana? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu juga dalil wahdaniyah. Jadi gini, cara berpikir bahwa jagat raya, alam ini, makhluk selain Allah ini sebagai dalil adanya Allah, itu kita mengucapkan begini, bahwa alam jagat raya, mulai dari aras sampai apapun selain Allah, itu adalah barang baru. Barang baru artinya barang yang asalnya tidak ada, kemudian
ada. Nah, setiap barang baru itu pasti mempunyai penciptanya. Nggak mungkin suatu barang baru kok nggak ono sing menciptakan, nggak ono. Sing pencipta tadi itu wajib ada. Nah, kemudian berarti alam jagat raya ini itu mesti ono yang buat, ada yang bikin. Siapa? Nah, pembikinnya itu adalah Allah. Kok tahu kalau yang bikin Allah? Dalilnya yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya. Nah, itu baru kemudian melibatkan dalil Quran. Itu terus dipikir siso, dipikir dhewe andekan ini. Kok enggak ono ayat Quran? Kok iso gelem mikir gitu ya? Ya iso dingerteni bahwa Allah itu ya ada. Ya dari wujudnya alam ini. Gampangannya ini. Botol, onone botol dulu itu asalnya enggak ada. Kemudian ada. Oh, berarti pasti ada orang yang menciptakan botol ini. Siapa? Ya pabrik. Nah, sekarang diganti dengan botol, diganti alam. Alam ini ternyata ada. Nah, alam ini dulunya tidak ada. Buktinya apa? Berubah-berubah kan? Panas, dingin, kadang gelap, kadang dan sebagainya. Ini itu kan berubah-berubah. Oh, berarti alam ini adalah hadis, barang sing baru. Setiap barang baru pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, mikir runtut seperti itu termasuk fardu kifayah apa fardu ain? Halo. Iso menemukan bahwa sifat Allah itu ada. Ada itu wujud itu merupakan sifat Allah. Dengan cara mikir tadi itu cara mikir seperti tadi itu sudah termasuk fardu kifayah apa fardu ain? Halo? Tadi. Termasuk fardu? Hah? Ain apa kifayah? Oke, yang jawab ain dulu. Kenapa kok termasuk fardu ain, Kang? Harus tahu. Tapi tahunya itu bagaimana? Apakah harus mikir tadi? Enggak. Nah, berarti termasuk fardu apa? Fardu kifayah. Nah, sing fardu ain itu penting Allah itu ada. Dalilnya apa? Ya alam ini. Ya kok ngerti? Nah, wujudnya alam itu menunjukkan adanya Allah. Emboh. Nah, itu wis fardu kifayah, fardu ain. Tapi kudu ono, harus ada orang yang mampu meruntutkan dalil tadi itu. Jadi kira-kira dalam kawasan, dalam satu kecamatan ini, misalkan kecamatan Kebonjeruk misalnya, harus ada satu orang atau lebih yang bisa mikir mengeruntutkan dalil tadi itu fardu kifayah. Itu. Gimana? Kalau orangnya meninggal, ya berarti harus ada penggantinya. Kalau enggak, ya semua orang ini dosa. Kedosan karena fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu fardu kewajiban sing iso dilakoni oleh satu orang yang dia ini bisa mewakili, bisa menggugurkan atas kewajiban yang lain. Ketika dia nggak ada, kemudian nggak ada ganti, berarti kan kedosan kabeh ini. Nah, mula orang yang ketaterapan fardu kifayah tadi itu mestinya kudu mulang nih. Oke, mafhum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil bahwa Allah itu wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi pada haknya Allah Ta'ala. Apa al-kidamu sifat kidam. Kidam itu dahulu. Tapi yang dimaksud dahulu ini adalah sifat dahulu yang tanpa didahului oleh ketiadaan. Wis ono kapan wis ono. Nah, itu. Wa maknahu adapun maknanya sifat kidam itu annahu sesungguhnya Allah Ta'ala itulah awwala
tidak memiliki permulaan siapa Allah, la awwala tidak ada permulaan itu lahu bagi Allah. Maksudnya apa? Lam yasbik, maksudnya tidak mendahului. Lam yasbik maksudnya tidak mendahului. Wujudahu akan wujudnya Allah Ta'ala apa adamun sifat ketiadaan. Artinya wujudnya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan kalian, kita semuanya ini. Saya sampai semua ini, itu dulunya tidak ada. Nah, kemudian melalui kerjasama yang baik antara kedua orang tua kita, kemudian kita ada. Nah, sesuatu yang didahului ketiadaan, itu tadi namanya apa? Sesuatu yang adanya itu didahului ketiadaan, namanya apa tadi? Hadis atau hudus. Nah, sesuatu yang tidak didahului ketiadaan, berarti adanya itu tidak didahului tidak ada. Namanya apa? Qidam. Wadiddu, nah pengertian qidam seperti itu. Wadiddu adapun lawan dari sifat qidam itu al-hudusu, sifat hudus. Apa maksudnya hudus? Al-wujudu maksudnya adalah wujud. Ba'da adamin setelah sifat tidak ada. Sesuatu yang wujud setelah tidak ada, ketiadaan. Apa dalilnya? Wadalilu adapun dalilnya. Ala dzalika atas demikian sifat qidamnya Allah. Wa kaifiyatu iqamatid dalili. Maksudnya adapun caranya menegakkan dalil atau meruntutkan dalil ala wujubil qadami atas wajibnya sifat ala wujudil qidami atas wajibnya sifat qidam lahu bagi Allah Ta'ala itu antakula hendaknya berbicara siapa engkau. Bicaranya begini, laulam yakun, akan pembicaraan laulam yakun. Laulam yakun, andaikan tidak ada siapa Allah itu qadiman yang dahulu tanpa permulaan, lakana maka sungguh ada siapa Allah itu hadisan hadis. Kenapa? Idla wasitota, karena tidak ada perantara itu maujud bainahuma di antara qadim dan hadis. Bainahuma di antara keduanya qadim dan hadis. Nah, jadi cara mikirnya sederhana ya, cara mikirnya sederhana bahwa Allah itu punya sifat dahulu, cara mikirnya. Andaikan Gusti Allah itu tidak dahulu tanpa permulaan, berarti Allah itu hadis. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lagi, hanya dua ini kan. Sesuai itu tuh kalau nggak dahulu ya baru, kalau nggak baru ya dahulu. Jadi nggak ada lagi. Nah, jadi berarti Gusti Allah itu kalau nggak qidam ya hadis, kalau nggak hadis ya qidam. Nah, Allah itu tidak mungkin memiliki sifat hadis. Nah, karena tidak mungkin mulai sifat hadis, berarti Allah pasti qidam. Ini sederhana cara berpikirnya ini. Lakin kaunuhu hadisan, lakin kaunuhu, tetapi adanya Allah itu hadisan hadis, itu muhalun muhal, tidak mungkin Allah itu hadis. Lah konsekuensinya ya berarti Allah itu pasti wajib memiliki sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sesungguhnya Allah itu laukana andaikan ada siapa Allah itu hadisan hadis, barang baru yang sebelumnya tidak ada. Lahtaja maka akan membutuhkan siapa Allah, membutuhkan ila muhditsin kepada sesuatu yang mewujudkan atau sesuatu yang
menjadikan baru. Kenapa? Li'anna kulla hadisin, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itulah Buddha, mesti itulahu bagi kulla hadisin min muhdisin, yaitu sesuatu yang mengadakan atau yang membuat baru. Walau hadasa, dan andaikan walau hadasa, andaikan menjadi baru siapa Allah, atau walau hadasa, andaikan menjadi baru apa barang yang baru, apa hadis, binafsi dengan sendirinya barang hadis, ya lazima maka menetapkan, maka akan terjadi lazima maka menetapkan apa ijma'un naqidaini, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan, dan ini tidak mungkin terjadi. Wahuma, adapun perkara yang naqidaini, kedua-duanya berlawanan, itu al-musawatu, persamaan, warujhanu, dan keunggulan. Itu al-musawatu, persamaan, warujhanu, dan unggul. Jadi pendek kata bahwa Yesus tadi itu andaikan Allah itu kok memiliki sifat hadis atau baru, ya mesti Allah itu membutuhkan sesuatu yang mewujudkan Allah. Berarti Allah itu membutuhkan sesuatu yang mewujudkan Allah, dan ini tidak mungkin. Kenapa kok demikian? Karena setiap sesuatu yang baru itu mesti butuh kepada sesuatu yang baru. Lah andaikan Allah itu baru dengan sendirinya, andaikan dia itu dengan sendirinya dia itu menjadi baru, itu tidak mungkin, karena akan terjadi lazima istimau naqidah, ini akan terjadi perkumpulnya dua perkara yang berlawanan. Kumpul jadi satu ya nggak mungkin. Contohnya ini nih. Botol ini diam apa bergerak? Diam apa bergerak? Diam. Bisa nggak saya katakan botol ini diam ya bergerak? Ya tidak bisa. Kalau diam ya diam, kalau bergerak ya bergerak, pasti salah satunya, karena dua hal yang berlawanan tidak mungkin bisa ketemu. Nah, barang baru itu pasti butuh sesuatu yang menyebabkan dia baru. Gak mungkin menjadi baru dengan dirinya sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin huwa, dan tetapi ikhtiyajuhu, di dalamnya dimaknani yang dalamnya. Ikhtiyajuhu maksudnya adalah membutuhkannya Allah Ta'ala ila muhdithin, kepada sesuatu yang mengadakan, memperbarui, itu muhalun, tidak mungkin. Kenapa? Idz lawihtaja, karena andaikan membutuhkan siapa Allah ila muhdithin, kepada sesuatu yang memperbarui atau menjadikan baru, yalah taja, maka akan membutuhkan siapa muhdithihi, sesuatu yang menjadikan barunya muhdis, butuh ila muhaddisin, ila muhdisin, kepada sesuatu yang mewujudkan aidon juga. Nah, falazima, maka menetapkan apa ad-dauru, apa daur, mubeng. Daur itu muter. Awit tasalsulu, atau tasalsul. Wahuma, adapun daur dan tasalsul itu muhalun, itu muhalani, keduanya muhal. Ai la yumkinu, maksudnya la yumkinu, tidak mungkin apa wujuduhuma, wujudnya daur dan tasalsul,
Dahur itu muter aja gitu. Tasalsul itu tidak ada hentinya gitu loh. Misalkan begini ya. Ini baru diciptakan. Barang diciptakan butuh yang menciptakan. Yang menciptakan butuh lagi yang menciptakan. Yang menciptakan lagi butuh lagi yang diciptakan. Dia butuh lagi terus, akhirnya nggak pernah ada berhentinya. Dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Itu namanya tasalsul. Daur, mubeng aja gitu. Wa haitsu wajaba, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala apa al-qidamu sifat qidam, yu istahala maka tidak mungkin atau muhal alaihi atas Allah apa zidduhu sebaliknya sifat qidam. Jadi kalau Allah itu pasti punya sifat qidam, berarti tidak mungkin Allah itu memiliki sifat yang berlawanan dengan qidam, yaitu apa? Hudus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tentang sifat berikutnya, bako. Dilihat dalamnya aja ya. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Apa al-baqa'u, sifat bako. Sifat bako itu sifat yang terus menerus ada, tidak pernah tidak ada. Kalau qidam tadi itu sifat yang ada, yang tidak didule tidak ada. Nah kalau bako itu sifat yang ada terus, tidak pernah tidak ada. Paham ya? Bingung nggak ini? Aku dipikir-pikirlah. Wa maknahu, adapun maknanya bako itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah akhirah, tidak ada akhir itu lahu bagi Allah. Jadi Allah itu nggak ada akhirnya. Maksudnya bagaimana? Aila yalhiku, maksudnya tidak akan bertemu apa wujuduhu, wujudnya. Aila yalhaku, maksudnya tidak bertemu, wujudahu, akan wujudnya Allah, apa adamun, tidak ada. Apa adamun, ketiadaan atau sifat tidak ada. Jadi sifat tidak ada tidak mungkin ketemu dengan sifat wujudnya Allah. Jadi Allah itu selalu ada. Sampai kapan? Ya bos. Nah, bertanya begitu cukup. Jangan dilanjutkan mikirnya. Nanti iso-iso dadi murtad. Jadi nek sampean kok digoda mbek setan. Seperti yang tadi itu, mengerti sifatnya Allah global, perinci, runtut tadi itu. Nah, apa wis Gusti Allah kene ndi? Gusti Allah ku piye rupane? Nah, itu berarti wis godane setan. Cepet-cepet berhenti, sampean jangan sampai terbujuk kemudian mikir terus, nanti bisa-bisa stres atau bisa-bisa jadi murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa dalilnya bahwa Allah itu memiliki sifat bako? Wad dalilu, adapun dalilnya. Dalil ala dzalika, atas sifat bako itu annahu, sesungguhnya keadaan itu laulam yajib, andaikan tidak wajib, lahu bagi Allah apa al baqa'u, sifat bako, sifat yang tetap ada terus, la yumkinu, maka tidak mungkin apa ayyakuna, hendaknya ada siapa Allah itu. Salah itu, bukan la yumkinu ya. Ulangi. Wad dalilu, adapun dalilnya ala dzalika, atas demikian sifat bako itu annahu, sesungguhnya keadaan itu laulam yajib, andaikan tidak wajib, itulahu bagi Allah apa al baqa'u, sifat bako, la amkana maka mungkin apa ayyakuna, ada siapa Allah itu fanian yang lenyap, itu fanian yang apa? Fanian itu lenyap, hilang, tidak ada.
yang hilang. Lakin imkanul fana'i, tetapi ne mungkinnya lenyap lahu bagi Allah itu muhalun muhal. Allah tidak mungkin lenyap kemudian hilang, nggak mungkin. Kenapa? Idlaukana, karena andaikan ada siapa Allah itu fanian, zat yang lenyap, yang hilang, tidak ada, ya lakana, maka ada siapa Allah itu jaizul wujudi, yang mungkin wujudnya, jaizul wujudi, yang mungkin wujudnya. Lakin kaunuhu, tetapi adanya Allah itu jaizan, itu jaizal wujudi, yang mungkin wujudnya itu muhalun muhal, tidak mungkin. Kenapa? Idlaukana, karena andekan ada siapa Allah itu jaizul wujud, itu jaizal wujudi, mungkin wujudnya, lakana, maka ada siapa Allah itu hadisan, yang hadis. Sudah maklum tadi bahwa kalau Allah itu hadis tidak mungkin. Lakin huwa, tetapi adapun lakana hadisan ay kaunuhu, maksudnya adalah adanya Allah itu hadisan khudus, itu muhalun, tidak mungkin. Kenapa? Idlaukana, andekan ada siapa Allah itu hadisan, yang hadis, lan apa itu? Lantafa, maka tidak ada anhu dari Allah apa al-kidamu, sifat kidam. Lakin intifa al-kidami, tetapi ne tidak adanya sifat kidam anhu dari Allah itu muhalun muhal. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah itu qad qoma. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan, kondisi, faktanya itu qad qoma, sungguh telah tegak apa ad-dalilu, adanya dalil ala wujubil qadami, ala wujubil kidami, atas wajibnya sifat kidam, lahu bagi Allah Ta'ala. Nah, gimana itu? Wahaitsu wajaba, dan sekiranya wajib apa al-baqa'u, sifat tetap, lahu bagi Allah Ta'ala, ya istahala, maka muhal, alaihi, atas Allah, apa zidduhu, sebaliknya bako. Apa zidduhu, sebaliknya bako. Jadi ketika Allah itu wajib memiliki sifat bako, maka muhal bagi Allah itu punya sifat sebaliknya bako. Sebaliknya bako apa berarti? Apa tadi? Fana, sifat tidak ada, lenyap, hilang, sirno. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi, pada haknya Allah Ta'ala, apa al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat al-mukhalafatu lil hawadisi. Al-mukhalafatu, yang berbeda lil hawadisi, bagi makhluk atau barang yang baru. Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Itu mukhalafah lil hawadis. Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk punya tangan, pasti Allah tidak punya tangan. Kalau makhluk itu punya warna, pasti Allah tidak punya warna. Itu pokoknya ngono. Nah, dengan keyakinan ini, maka tidak ada kesubatan, tidak ada keserupaan. Kalau makhluk kita ini menempati tempat, pasti Allah tidak menempati tempat. Terus ning ndi? Yombo. Nah, gitu aja. Enggak usah dipikir jero-jero, malah jadi tadi digoda setan, malah iso-iso jadi murtad. Apa maksudnya? Fal mukhalafatu, adapun berbeda lil makhlukati, kepada
semua makhluk itu ibarat redaksi atau istilah ansal bil jirmiyati dari tidak adanya jirim, tidak adanya sifat jirim, wal irdhiyati dan tidak adanya sifat irdhi, wal kulliyati dan tidak adanya sifat kulliyah, wal juz'iyati dan tidak adanya sifat juz'iyah, di sifat bagian. Kulliyah sifat menyeluruh, juz'iyah sifat bagian. Jirim itu ini jirim namanya. Nah, ini bendanya namanya jirim. Halo? Coba perhatikan, lihat ini. Ini namanya jirim. Bendanya ini namanya jirim. Sesuatu yang menempati ruangan plek, ini namanya jirim. Nah, di dalam jirim itu ada irid. Iridun itu sifat. Coba ini warnanya apa ini? Hitam. Hitam ini jadi irid itu adalah sesuatu yang menempel pada jirim, sesuatu yang menempel pada benda. Jirim nggak mungkin menempel pada jirim. Kayak ini menempat, yang nggak mungkin tempatnya ini ditempati oleh jirim yang lagi. Kayak yang kemarin ya. Nah, jadi ini jirim. Nah, irdhiyah, irid itu sifat. Sifat itu sesuatu yang menempat atau menempel pada jirim. Kalau ini hitam ini sifat yang dia ini tidak mungkin ada kalau ini nggak ada. Betul nggak? Jadi sifat itu mesti butuh tempat yang ditempati, yang disebut namanya jirim. Nah, Gusti Allah itu bukan jirim, juga bukan sifat. Halo? Nah, kita makhluk ini itu jirim. Dan jirim itu memiliki sifat yang nempel pada jirim itu. Baju saya warna apa ini? Warna hitam. Hitam menempel pada baju saya. Hitam tidak mungkin ada kalau baju saya tidak ada. Betul ya? Jadi sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada jirim. Nah, Allah itu dengan sifat mukhalafatul hawadisi itu menghilangkan sifat jirim dan sifat irid tadi itu. Oke. Di samping itu wal kulliyati dan menghilangkan sifat kulliyah. Kulliyah itu coba botol ini kan terdiri dari, disebut botol itu kan merupakan gabungan dari ada apanya nih? Ini loh batangnya, ada tutupnya, kemudian kumpul jadi satu, muncullah disebut dengan botol. Jadi botol itu terdiri dari bagian. Oke? Nah, Gusti Allah itu pasti tidak memiliki sifat seperti itu. Oke. Wal juz'iyati dan sifat bagian-bagian. Ini bagian dari botol. Ini tutupnya, ini yang puterannya ini bagian dari botol. Jadi dipreteli satu-satu. Itu namanya juz'iyah. Kalau dijadikan satu namanya kulliyah. Nah, Allah itu pasti tidak kulliyah, juga tidak juz'iyah. Manusia, untuk disebut manusia seperti sampean ini, itu kalau ada jasadnya, kemudian ada ruhnya. Kalau dipreteli jasadnya bisa, ruhnya bisa, nanti tidak disebut manusia, disebut mayit. Ya enggak? Kumpul baru namanya kemudian manusia hidup. Jadi kuliah dari manusia itu ya ada jisim, ada ruh. Nah, Gusti Allah itu pasti tidak seperti itu. Titik. Itu mukhalafatul, makna dari mukhalafatul hawadis. Jadi dengan sifat mukhalafatul hawadis ini itu menghilangkan dari bahwa Allah itu terlepas dari sifat-sifat satu, sifat jirim sebagai jasad, kemudian lepas dari sifat yang menempel pada jasad,
Oke. Kemudian lepas dari sifat global, kumpulan, dan lepas dari sifat. Coba perhatikan alam dunia nih. Ini pasti terdiri dari bagian-bagian dan terdiri dari kumpulan. Oke? Ono gedung ini ada bagiannya, ada temboknya, ada cagaknya, ada atapnya. Oke? Kumpul jadi satu, kemudian namanya gedung. Jadi gedung itu merupakan kumpulan. Bagian-bagiannya namanya tiang, dinding, atap, itu bagian-bagian. Lampu. Lah, dengan sifat mukhalafatul hawadis itu Gusti Allah itu jauh dari seperti itu. Nah, gitu intinya begitu. Paham nggak ini ya? Halo? Paham nggak ya? Masya Allah. Ini sampai nanti ini sudah fardu kifayah sama nek pulang neng kampung wis kudu iso jelasin ngene iki. Hukumnya keterapan hukum fardu apa tadi? Fardu kifayah. Soalnya wis ngaji, nek wong kampung kan enggak ngaji ini wis fardu ain. Fardu ain itu wis penting. Oh ya Allah ada. Oh iya wis Allah ada. Nah, anggone santri enggak cukup. Santri kudu ngerti Allah ada. Dalile apa? Kok iso? Piye carane mikir? Ya aku tuh iso jelas nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wala titik ya, wala lawazimiha dan lawazimnya semuanya tadi itu juz'iyah anhu dari Allah Ta'ala. Wala wazima anhu ta'ala. Terus apa itu bacanya Kang? Wa fala zimul jirmata. Oh iya ya. Jadi tadi saya ulangi ya. Jadi dengan sifat mukhalafatul makhluqat, mukhalafatul hawadis itu merupakan istilah dari bahwa Allah itu terbebas dari sifat jirim, irid, kuliah dan juz'iyah serta walazimiyah. Dan sesuatu yang menetap pada juz'iyah, kuliah ila akhirih. Anhu dari Allah Ta'ala. Lazimnya begini. Ini kan namanya jirim tadi ya. Halo? Lawazim itu sesuatu yang mesti menempel pada sesuatu yang lawazim itu apa? Sesuatu yang menempel pada jirim, pada benda, sesuatu yang menempel pada benda sebagai konsekuensi dari wujudnya. Saya ulangi. Sesuatu yang menempel, sifat yang menempel pada benda sebagai konsekuensi dari wujudnya. Contohnya begini. Ini benda kan ya? Adanya benda ini pasti menimbulkan namanya tahayuz. Ini tahayuz kemarin saya jelaskan kemarin ya. Tahayuz itu membutuhkan suatu benda pada ruang dan waktu, itu namanya tahayuz. Kalau botol ini saya letakkan di sini, itu berarti ada ruang yang dibutuhkan oleh botol ini untuk menempatkan dirinya. Itu namanya tahayuz. Sifat tahayuz tadi itu sebagai konsekuensi dari kebendaan. Artinya apa? Setiap benda itu pasti memiliki konsekuensi tahayuz tadi itu. Tahayuz itu menempatinya pada ruangan, nama tahayuz. Itu lawazimnya. Nah, kalau irat sifat, tadi kan ini jirim, sekarang sifat. Sifat itu lawazimnya, konsekuensinya adalah
dia pasti nempel pada benda lain. Tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri. Contoh tadi, ini warna apa? Hitam. Bisa nggak hitamnya saya lepas dari tutupnya ini? Halo? Bisa nggak? Jadi sifat hitam itu pasti nempel pada benda lain. Lah membutuhkannya sifat hitam pada benda lain itu namanya sebagai konsekuensi dari sifat. Namanya sifat itu pasti menempati nempel pada benda lain. Nah, itu lawazim namanya, lawazim dari irad. Nah, kalau lawazim kuliah itu al-kasrah. Apa namanya? Banyak. Sesuatu yang menyeluruh itu pasti banyak. Contohnya tadi itu, namanya bangunan ini itu terdiri dari banyak hal. Ada tuh, apa ini? Tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya dan sebagainya. Jadi banyak. Nah, kalau juz'iyat itu lawazimnya itu apa? Kecil. Lebih kecil daripada kuliah. Ini namanya botol. Botol ini kuliah karena ada unsur tutup, ada unsur batangnya ini, kemudian ada unsur apa namanya ini. Nah, ini botol tutupnya ya pasti lebih kecil daripada botol daripada globalnya gitu loh, daripada globalnya. Namanya tiang itu ya pasti lebih kecil daripada gedungnya. Halo? Nah, itulah sifat juz'iyah. Dari juz'iyah itu pasti punya sifat kecil. Dari itu namanya lawazim. Dan sekali lagi Allah itu terbebas dari sifat tadi juz'iyah, kulliyah, kemudian irad dan jirim dan lawazimnya 4 ini. Lawazimnya tadi itu, saya jelaskan tadi 4 itu. Nah, pendek kata, apapun yang kita bayangkan tentang Allah, pasti Allah tidak seperti itu. Saya ulangi. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, pasti Allah tidak seperti itu. Sampai kok bayangin Allah itu duwe tangan, pasti Allah gak ada tangan. Allah itu apa ya, koyok langit. Ya pasti Allah itu enggak seperti langit. Begitu aja. Lah piye? Ya sembuh titik. Enggak usah diterus nih. Nah, nek kepengin ngeruh nanti di akhirat. Nanti orang mukmin itu bisa melihat Allah. Muga-muga mlebu swarga iso melihat Allah dan itu kenikmatan terbesar tidak ada dan tandingannya di akhirat. Itu bisa melihat Allah. Oke, saya teruskan. Jadi walazimiha dan sesuatu yang konsekuensi dari semuanya tadi anhu bagi Allah Ta'ala. Falazimul jirmiyati, adapun lazimnya jirmiyah itu at-tahayyuz. Sifat tahayyuz. Tadi ya, makna tahayyuz tadi sudah paham ya? Tahayyuz tadi apa? Membutuhkannya benda pada ruangan. Nah, itu namanya tahayyuz. Itu lazim. Wala zimul irdiyati, adapun konsekuensi dari sifat irdiyah itu al-qiyamu, berdiri bil ghairi pada yang lainnya. Nah, tadi sifat hitam itu pasti nempel pada benda lain, nggak mungkin dipisahkan. Walazimul kulliyati, dan adapun konsekuensi dari sifat kulliyah itu al-kasru, sifat akeh, sifat banyak. Walazimul juz'iyati, adapun lazimnya sifat bagian itu sigoru kecil ila ghairi dzalika, sampai lainnya demikian kecil. Artinya dan lain-lain sebagainya. Ya kecil, ya
lebih sedikit, kemudian bisa dipisahkan. Apa maknanya? Wa maknahu, adapun maknanya apa itu? Apa itu? Al mukhalafatu, adapun al mukhalafati maksudnya adalah maknanya mukhalafah. 5 al mukhalafat wa maknahu, Masya Allah, wa maknahu. Terus apa itu? Lillahi ta'ala. Dan dalam kurung apa itu? Oh, Masya Allah. Lillahi ta'ala ya. Wa maknahu, adapun maknanya al mukhalafatu, maksudnya adalah maknanya berbeda. 5 terhadap apa saja dzukira yang telah disebutkan apa tadi. Lillahi, bagi Allah Ta'ala. Betul ya? Lillahi ya? Oh, Masya Allah. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu laisa, tidak ada siapa Allah itu mumathilan yang menyamai lil hawadisi, kepada barang baru. Hawadis itu maksudnya pokoknya selain Allah itu namanya hawadis. Nah, saya kira nek sampean digodho mbek setan. Nek Gusti Allah itu beda mbek makhluk, terus piye? Mungkin jawab piye? Nah, ini diajari mbek kita iki. Fa idza alqa. Ini diajari carane jawab. Fa idza alqa, maka apabila menyampaikan atau membujuk siapa asyaitonu, seton, fi dinika, di dalam hati kamu. Jadi setan membujuk atau menyampaikan sesuatu pemikiran di dalam hati kamu. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu idza lam yakun, apabila tidak ada siapa Allah itu jirman, berupa benda, wala irdon, dan tidak berupa sifat, wala kullan, dan tidak menyeluruh, wala juz'an, dan tidak berupa bagian, fama hakikatu, maka kemudian apa itu maka itu apa hakikatuhu, bermula hakikatnya Allah Ta'ala, ya fakul, maka jawablah siapa engkau, jawabnya kepada setan, firodi dzalika, di dalam menolak ucapannya setan tadi, la ya'lamullahu, la ya'lamullaha illallahu, la ya'lamu, tidak akan mengerti Allah, kepada Allah, siapa, illallahu, kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, laisa itu tidak ada, kamitslihi, menyerupai Allah, apa syai'un, sesuatu apapun. Wa huwa, bermula Allah itu as-sami'u, zat yang mendengarkan, al-baswiru, yang melihat. Fahuwa, maka bermula Allah Ta'ala itu laisa, tidak ada siapa Allah itu bijismin, seperti jisim, apa? Jisim. Ya jisim. Terus musau, mem sod wa terwau, terus musawwarin, yang berupa bergambar, wala bijauharin, dan tidak berupa jauhar, mahdudin, yang terbilang, terhitung, muqaddarin, yang terukur, pokoknya Gusti Allah itu beda dengan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Allah itu maha pendengar, maha melihat. Allah Ta'ala itu enggak seperti jisim, enggak seperti yang bisa digambarkan, dan juga tidak berupa jauhar yang terbatas, yang bisa diukur, enggak bisa. Pokoknya Allah itu mutlak.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تلقى من الغيب